Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Bapak Ibu semua di grup. Banyak yang bertanya bagaimana cara pengisian rapor P5RA. Ya, P5RA di madrasah pada tahun pelajaran 2024-2025 ini. Ya. Langkah pertama seperti biasa, eh, langkah pertama silakan Bapak Ibu masuk ya, login. Login itu menggunakan username dan passwordnya itu diberikan oleh proktor. Nanti proktor yang memberikan ya. Nah, proktor atau peraturan madrasah. Masukkan menggunakan username itu biasanya NPTK atau PID dan passwordnya sendiri ya dari proktor. Oke, klik login. Setelah itu, pada bagian menu ini, pada bagian bawah ada namanya Bapak Ibu Koordinator P5RA. Yang mengatur siapa saja koordinator P5RA ini adalah Waka Kurikulum, nanti yang membantunya proktor untuk menugaskan, menunjuk atau mendelegasikan di RDM Bapak Ibu sebagai koordinator P5RA. Jadi masing-masing kelas itu umpama ada kelas 1A, 1B atau kelas nanti di MTS kelas 7A, B itu masing-masing kelas ada koordinator P5RA-nya. Nah, yang menunjuk koordinator P5RA ini adalah kepala madrasah yang nanti didelegasikan ke Waka Kurikulum, kemudian proktor menginputnya di RDM. Setelah diinput di akun proktor, nanti akan muncul di akun Bapak Ibu yang ditunjuk sebagai fasilitator. Jadi untuk P5RA itu akunnya ditunjuk atau diatur supaya dia muncul, diatur oleh proktor. Jadi tidak semua wali kelas atau guru bidang studi yang muncul koordinator P5RA. Seandainya tidak muncul berarti proktornya tidak mengaturnya di akun RDM madrasah atau akun proktor. Setelah muncul ini, apa langkah berikutnya? Ini klik ya or di koordinator P5RA. Oke. Nah, setelah diklik ini akan muncul Bapak Ibu bertugas di kelas mana sebagai koordinator itu, sebagai di mana ya. Nah, akan muncul seperti itu. Klik ini di kelasnya. Nah, ini sudah saya buat satu projectnya. Sekarang saya contohkan untuk project berikutnya. Langkah pertamanya adalah klik tambah project ya, tambah project. Kemudian masukkan apa temanya. Contohnya di modul project itu temanya adalah nih. Temanya bangunlah jiwa dan raganya. Maka di sini masukkan bangunlah jiwa raganya. Ini proyek nomor berapa? Nomor 2 ya. Karena nomor 1 sudah tadi. Tapi cukup 1 saja ya. Nah, kebetulan saya sudah buat 1, saya buat nomor 2 di sini. Jadi Bapak Ibu yang belum membuat cukup 1. Nah, tentukan di sini judul proyeknya apa? Di sini judul proyeknya adalah siap hadapi pubertas. Nah, ketikkan di sini siap hadapi pubertas. Lanjut deskripsi proyeknya, masukkan apa yang Bapak Ibu lakukan bersama siswa dalam proyek ini. Biasanya itu di modul ada. Contohnya ini. Nah, jadi ini saja diambil. Peserta didik akan berlatih menemukan ciri-ciri perubahan fisik dan emosi secara mandiri, lalu membandingkan dengan perkembangan nilai temannya melalui wawancara dan diskusi. Ini di copy, ya, dimasukkan ke sini, ya. Kasih huruf besarnya. Oke, atur supaya bagus tata letaknya. Setelah itu save, ya. Nah, di sini kebetulan karena saya sudah mengisinya, dia tidak muncul ya. Nah, seperti ini tadi ya. Saya contohkan yang ini saja. Yang ini bagian edit ini ya. Bagian proyek 1, save change ya. Oke, berhasil disimpan.
Kemudian setelah itu ada dua bagian ini. Pertama target dulu dilihat. Nah, targetnya apa? Target di sini sebelum muncul ini, Bapak Ibu semua, dan tadi ada target seperti ini. Klik tambah target ya. Nah, tambah target ini ada dimensi. Di sini ada dimensinya. Nih, masukkan dimensinya ada 3 ya, beriman, bertakwa. Masukkan satu-satu terlebih dahulu. Contohnya, oke, dimensi nggak usah diedit ya. Oke, bentar. Nah, contoh di sini. Sambil dimensinya lah beriman dan bertakwa. Nah, elemennya apa? Ambil nih, elemennya adalah akhlak pribadi. Ambil elemennya akhlak pribadi. Setelah itu muncul beberapa target. Nah, di sini target kita di modul itu mengidentifikasi pentingnya menjaga keseimbangan kesehatan jasmani, mental, dan rohani serta berupaya memberikan aktivitas fisik, sosial, dan ibadah. Ini ya. Maka kita pilih di antara 3 ini yang cocok dengan itu. Berarti ini ya. Nah, klik ini ya. Setelah diklik maka akan muncul seperti ini nantinya. Ya. Nah, kemudian untuk menambahkan, karena di sini di modul kita ada 3 dimensi, ada beriman, ada bergotong royong, kreatif, maka di modul project di ini rapor P5RA kita juga ada 3 dimensi. Masukkan seperti yang pertama tadi, ya. Caranya klik tambah target, dimensinya umpama gotong royong tadi ya, ada gotong royong, ini gotong royong, kemudian elemennya kepedulian. Nih, kepedulian, nah akan muncul sub elemennya, pilih salah satu dengan cara klik tambah ini sebagai aksinya, ya. Nah, dia akan muncul seperti ini nanti. Lanjut, kreatif. Nah, kreatif ini kreatif, kemudian pilih elemennya, menghasilkan karya dan tindakan yang original sesuai dengan modul ini. Kemudian ini yang targetnya, pilih salah satu targetnya ini ya. Yang ini target kita pilih, maka akan muncul seperti ini. Oke, setelah itu nah, ini sudah muncul bagian penilaian ya. Nah, jadi masing-masing dimensi ini Bapak Ibu koordinator menilai siswa kita, klik nih penilaian ini. Kemudian muncul siswa kita yang ada di kelas tersebut, nilai P5R-nya pada bagian dimensi beriman ya. Nah, di sini ada MB. MB itu sama dengan mulai berkembang ya. Mulai berkembang, SB sudah berkembang. Kemudian BSH berkembang sesuai harapan. Kemudian SAB sangat baik. Nah, sangat baik. Maksudnya berkembang sangat baik. Silakan diisi di sini umpama saya nilai di sini adalah ini BSH, ada juga ini juga ini ya. Nah, terus ini juga. Nah, ini boleh dipilih ya, tidak boleh double ya. Ini oke, ini oke. Nah, lihat diisi semuanya ya. Oke, oh ya ini dia udah bisa pilih sekali dua ya. Nela, Nada, Rafa, Raifa, Raisa. Oke. Terus nah, baru klik simpan ya. Oke, klik disimpan. Nah, statusnya sudah hijau, berarti ini sudah dinilai. Nilai yang kedua ya, nilai yang kedua sampai seterusnya. Kalau sudah nilai yang kedua, Bapak Ibu bagi ini tadi target sudah ya, langsung bagian catatan. Catatan ini nih di masing-masing siswa itu buat catatannya. Umpama catatan selama proses itu apa yang mereka lakukan. Contoh, terima kasih sudah aktif dalam kegiatan proyek.
meningkatkan motivasi, kreativitas dan kerjasama pada proyek berikutnya. Ya, lakukan itu, beri catatan semua siswa sampai seterusnya. Setelah itu baru nanti ini akan hijau, baru klik tombol kirim. Maksudnya klik tombol kirim dulu, baru ini akan hijau ya. Nah, gitu. Berapa proyek kita dalam satu semester ini? Minimal 1, maksimal 2 ya, tapi sebaiknya 1 saja. Itu Bapak Ibu nanti akan terkirim ke wali kelas rapor P5RA. Di sini. Nah, ini ya. Di sini belum muncul karena belum dikirim ya. Rapor P5RA-nya belum dikirim. Ya, nanti kalau sudah muncul, sudah dikirim rapornya P5RA-nya, maka akan muncul sini tombol aktif untuk rapor P5RA. Begitu caranya Bapak Ibu sebagai koordinator P5RA mengisi nilai P5RA. Yang penting siapkan modulnya mulai dari tema proyeknya apa, kemudian judulnya, ini judulnya, kemudian deskripsi singkat tentang proyek itu apa, lanjut kemudian dimensi, elemen, subelemen, target pencapaian, baru nanti penilaian ya, penilaian di target ini dan catatan. Itu cara pengisian dari rapor P5RA ya. Oke. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Semoga bermanfaat dan jadi amal ibadah. Salam.